Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tugas Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2. Pada kegiatan kali ini saya masih menggunakan modal refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Saya memulai mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya secara daring di LMS dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Saya membuka alur pertama mulai dari diri. Di sini saya diminta untuk menjawab 7 pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah. Saya lanjutkan alur kedua, yaitu eksplorasi konsep. Pada alur eksplorasi konsep, saya sebagai calon guru penggerak belajar secara mandiri melalui materi-materi yang disajikan dalam forum LMS. Saya juga diminta untuk mendalami materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini saya mempelajari sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dan pendekatan ABCD. Di sini juga kami mempelajari kasus 1 dan kasus 2 tentang kegiatan rapat guru, membahas kegiatan perpisahan kelulusan murid. Kami diajak untuk melakukan analisa mengenai suasana rapat tersebut. Setelah itu, kami lanjut pada kegiatan eksplorasi konsep. Di sini saya membaca penjelasan tentang pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Di sini kami diminta untuk melihat ulang jawaban dari pertanyaan pemantik sebelumnya. Selanjutnya, kami menjawab pertanyaan pemantik yang disajikan dalam kegiatan eksplorasi konsep. Di sini kami diminta untuk mengerjakan 2 studi kasus tentang hubungan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbasis aset. Kegiatan selanjutnya yaitu alur kegiatan ruang kolaborasi, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi diskusi dengan anggota kelompok yang dipandu oleh Ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Eti Ernawati, dan sesi kedua yaitu presentasi hasil diskusi kelompok. Semua itu dilakukan melalui ruang Google Meet. Di sini kami membahas kekuatan atau aset sumber daya yang dimiliki sekolah masing-masing dan daerah kami. Adapun kelompok saya berjumlah 3 orang, yaitu Ibu Eka, Ibu Ayu, dan saya sendiri Bu Lulu, karena sekolah kami itu berdekatan dan dalam satu wilayah di daerah selatan Kabupaten Tulungagung. Kegiatan selanjutnya di alur kelima yaitu elaborasi pemahaman. Saya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 3.2. Elaborasi pemahaman adalah kegiatan diskusi virtual lewat Google Meet bersama instruktur yaitu Bapak Suhada yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Di sini memberikan penguatan tentang modul 3.2. Kegiatan selanjutnya yaitu alur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu mengaitkan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi yang telah didapatkan pada modul sebelumnya. Dan alur terakhir dari alur merdeka adalah aksi nyata. Pada aksi nyata ini, kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan aksi nyata dengan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah mengetahui dan memanfaatkan aset-aset yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Perasaan sebelum mempelajari modul 3.2 yaitu saya berpikir bahwa aset yang ada di sekolah hanya berupa sarana dan prasarana. Dan setelah mempelajari modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, akhirnya saya mampu merubah cara berpikir saya
bahwa kita harus berpikir berbasis aset atau kekuatan. Dengan cara pandang berpikir aset ini membuat saya mengoptimalkan aset atau modal dan kekuatan yang ada untuk melaksanakan program-program sekolah. Berpikir berbasis aset atau kekuatan sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin harus memaksimalkan potensi yang ada dalam ekosistem sekolah. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dapat menggerakkan ekosistem sekolah untuk dapat berpikir positif dalam mengembangkan sekolah. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini tentunya sangat senang, bersemangat, dan optimis. Ternyata kita begitu banyak memiliki aset atau modal potensi yang belum tergali dan belum dimanfaatkan dengan optimal. Saya juga senang karena dapat berbagi praktek baik tentang bagaimana kita membedakan aset atau modal yang ada di sekolah. Dengan memetakan aset atau modal yang ada, kita dapat memanfaatkannya untuk merancang program yang berdampak pada murid. Saya juga senang dapat mengajak rekan-rekan sejawat untuk berpikir berbasis kekuatan. Berpikir berbasis kekuatan ini membuat kita menyadari potensi-potensi yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam program-program sekolah. Pembelajaran yang saya peroleh dalam modul ini yaitu kami diajak untuk mengingat dan menulis tentang sekolah. Bahwasanya sekolah adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik seperti murid, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Sedangkan faktor abiotik seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dengan memahami ekosistem sekolah, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara semua faktor yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memajukan tujuan yang diinginkan. Dalam pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach akan memusatkan perhatian pada masalah dan kekurangan yang ada di sekolah. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based approach akan memusatkan perhatian pada kekuatan dan potensi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendekatan berbasis aset memiliki manfaat dan lebih positif dalam mengembangkan diri dan mencari peluang daripada pendekatan berbasis kekurangan yang cenderung menimbulkan pikiran negatif. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengadopsi pendekatan berbasis aset untuk melihat sumber daya sekolah agar dapat memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah juga dapat menggunakan Asset Based Community Development atau ABCD, yang kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang dikembangkan oleh John M. Signet dan Jody Chapman. Pendekatan PKB atau Asset Based Community Development atau ABCD merupakan suatu kerangka kerja yang membangun kemandirian dari suatu komunitas untuk memfokuskan pada potensi aset atau sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan pada suatu komunitas. PKBA menekankan pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah agar kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif. Sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu, sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Bank of Ideas 2014 menyebutkan bahwa karakteristik komunitas yang sehat dan resilient adalah sebagai berikut. 1. Mempraktekkan dialog berkelanjutan dan berpartisipasi anggota masyarakat. 2. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat. 3. Membangun koneksi dan kolaborasi. 4. Mengenal dirinya dan membangun aset yang ada. 5. Membentuk masa depannya. 6. Bertindak dengan obsesi ide dan peluang. 7. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab.
8. Menghasilkan kepemimpinan. Komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya seperti halnya komunitas pada umumnya. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan dengan memetakan 7 aset utama atau modal utama yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Pemanfaatan ketujuh modal utama tersebut dapat dilakukan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kesimpulan dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengenali atau menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya di sekolah kita dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Dalam menerapkan pendekatan ini, kita harus memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut secara optimal untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, kita juga harus dapat menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam ekosistem. Baik itu dari komponen abiotik maupun biotik, kita harus memandang setiap hal tersebut sebagai aset yang menjadi modal utama dalam mengembangkannya. Penerapan. Kedepannya dalam penerapan di kelas dan di sekolah, bahwa sebagai pemimpin saya harus mengelola 7 aset utama sebagai kekuatan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Dengan menggunakan pendidikan berbasis kekuatan atau aset pendidikan berbasis kekurangan, saya memandang guru sebagai aset manusia yang utama dalam melaksanakan pembelajaran, harus berinovasi dan memperkaya diri dalam mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah, agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, memberdayakan nilai dan peran guru membuat visi perubahan, menciptakan budaya positif, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional agar pengambilan keputusan tepat, melakukan coach dan supervisi akademik. Pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dapat dilakukan jika pengelolaan sumber daya dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. Demikian tadi jurnal refleksi dwi mingguan yang telah saya buat. Saya Lulu Ayatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.